Kebayang gak sih teman-teman yang daftar setiap minggunya itu sampai 60-an. Tapi yang kepilih itu cuma 13 sampai 18 doang. Wah, gila gak sih? Hello everyone, I'm Mr. Kim and welcome back lagi to my YouTube channel. Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini. Thank you so much. Dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga God bless you. Anyway, sekali lagi aku mau mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semangat puasanya, oke? Jangan loyo-loyo. Ya Robun, dalam video kali ini kita itu akan membahas tentang Crazy. Nah, baru-baru ini Crazy itu kan sudah merilis lagu nih. Dan lagu mereka ini seperti menyindir penggemar K-pop yang hanya melihat penyanyi dari agensi besar saja. Waduh, jadi kepo ya sama isi lagunya. Dan apakah kalian juga kepo? Kalau kalian juga kepo, yuk kita kepoin bareng-bareng. Guys, kalian semua pasti udah pada tahu dong bahwa persaingan di industri hiburan Korea memang itu sudah tidak diragukan lagi tingkat kesulitannya. Dan tak jarang loh grup dari agensi kecil yang berakhir dibubarkan. Sebab mereka ini tidak dapat melewati bagaimana kejamnya persaingan di industri musik K-pop. Dan tidak dapat dipungkiri juga jika agensi memiliki peranan penting agar sebuah grup dapat menarik atensi dari publik. Sebuah grup yang dibentuk di bawah naungan agensi besar, itu kan sudah punya senior yang populer dan juga dikenal oleh publik ya. Dan tentu saja dengan hal ini mereka itu akan mudah mendapatkan atensi baik itu di Korea maupun di internasional. Dan baru-baru ini Crazy mengejutkan para penggemar dikarenakan mereka mengumumkan untuk kembali dengan musik baru. Dan musik baru dari Crazy ini diberi judul Nugudom. Wow. Berbicara tentang kata nugu, kalian tahu gak sih belum lama ini itu ramai banget loh diperbincangkan oleh netizen Korea di Twitter bahwa mereka juga baru saja mengetahui jika penggemar K-pop internasional menjuluki grup yang kurang dikenal dengan sebutan nugu. Nugu sendiri jika di Korea itu artinya adalah siapa sih gitu. Nah, hal ini tuh merujuk terhadap reaksi seseorang yang terkesan tidak mengetahui grup tersebut. Dan diketahui lebih lanjut ternyata untuk CEO dari agensi Crazy itu sering banget berkomunikasi dan juga menerima saran dari para penggemar melalui akun Twitter pribadinya. Jadi nggak heran nih untuk CEO ataupun agensi dari Crazy itu sudah kenal dengan istilah nugu, dimana nugu ini banyak digunakan oleh penggemar internasional. Lagu Nugudom sendiri itu bertujuan untuk mengkritik orang-orang yang mengabaikan dan juga bahkan mengejek artis-artis kecil dikarenakan mereka itu tidak dikenal dan juga berbagi ambisi mereka untuk bertahan hidup di industri hiburan Korea. Bener banget sih, seperti yang aku lihat ya di Twitter ya, jangan jauh-jauh deh ke Korea, kita lihat yang di Indonesia saja. Itu banyak banget loh teman-teman yang ngejek grup-grup ataupun idol-idol yang masih kecil. Apaan sih nggak terkenal ya, plop ya, intinya banyak banget deh ejekan-ejekan seperti itu. Sakit nggak sih kita sebagai penggemar melihatnya? Gimana idolnya yang melihat ejekan tersebut ya, pasti sangat sakit banget sih. Dan Yorobun tau gak sih setelah aku intip-intip nih lirik lagunya ya, ada loh beberapa lirik yang menurut aku maknanya itu sedih banget. Tapi di lirik itu mereka menegaskan bahwa mereka akan terus kuat. Misalnya nih di lirik bagian pertama mereka mengatakan, ayo kita menari, tidak ada lagi kekhawatiran, jadikan kesempatan kedua, ini bukan kesempatan terakhirku, tidak. Jadi Yorobun lirik tadi itu kayak menegaskan mereka itu nggak akan menyerah. Dan sebelumnya kan itu emang ada kekhawatiran ya tentang Crazy, dikarenakan aktivitas sosial media mereka yang mana untuk beberapa postingan itu kayak dihapus. Dan ini juga menimbulkan persepsi ataupun opini bahwa mereka itu akan bubar. Dan sempat kita bahas juga di YouTube aku pada kala itu. Saya takut nih dan juga merasa berbahaya. Aku merasa kehilangan siapa aku sebenarnya. Saya tidak peduli di sini. Tanpa ragu-ragu, saya juga akan menemukan jalanku. Bunga mekar lambat, menelan semua cahaya. Tidak peduli apa kata orang, berjalanlah sesukamu. Aku akan memilih posisiku. Nah guys, untuk lirik tadi itu menggambarkan tentang rasa takut mereka. Namun mereka itu tidak akan berhenti dan juga terus berjalan untuk menemukan kesuksesan mereka. Mereka itu ibarat bunga yang lambat mekar. Sama nih seperti grup-grup yang dianggap underrated atau nugu, yang mana untuk mereka itu kerap banget diremehkan untuk bisa berkembang. Anda lebih baik menonton saya deh, saya tidak akan pernah berhenti loh, tidak pernah berhenti. Anda bisa bertaruh kok pada aku nanti akan berada di atas. Aku juga tidak akan pernah berhenti, tidak pernah berhenti. Akulah yang akan menjadi orang yang membuat posisiku. Ya, ketika sakit semakin besar senyumnya. Bahkan seberapa besar aku tersenyum, Nugudom. Yorobun lirik tadi itu menegaskan bahwa kalian tuh bisa melihat mereka, kalian bisa nonton mereka deh. Sekarang mereka memang lagi di bawah sih, tapi suatu saat nanti mereka itu bisa berada di puncak. Dan menurut aku ini adalah lirik yang bikin mewek banget. Coba kalian perhatikan liriknya bareng-barengnya, yuk kita baca guys bareng-bareng. Kita tidak akan dicintai, aku tahu itu kan. Saat sakit bunga yang mekar di atas rasa sakit tetaplah indah. Menyala terang menerangi dunia. Aku juga akan memilih posisiku. Dan Nugu yang Anda tahu sekarang akan membuat kesepakatan. Kita akan menunjukkan episode berikutnya yang sebenarnya.
Guys, lirik tadi itu sebenarnya mewakili perasaan dari idol dan juga grup yang dianggap nugu. Mereka kerap merasa bahwa mereka itu tidak akan dicintai. Tentu rasanya sakit banget. Namun mereka percaya bahwa suatu saat nanti mereka juga akan bisa mekar dengan indah di atas rasa sakit yang mereka rasakan sekarang. Wah, liriknya bener-bener ngena banget sih teman-teman. Dan bagaimana nih pendapat kalian setelah baca liriknya bareng-bareng sama aku tadi? Entar langsung aja ya komen di kolom komentar. Jujur agak nyesek dan juga miris banget sih melihat liriknya. Tapi yang aku salut dari mereka adalah mereka di sini menegaskan bahwa mereka itu akan terus kuat dan juga berdiri dengan kokoh. Debak. Dan Yerobun memang bukan rahasia umum lagi ya. Kebanyakan netizen itu tertarik dengan idol yang berasal dari agensi besar. Banyak loh yang bersemangat untuk menanti debut dari idol yang gede. Dan bahkan ya banyak dari mereka yang mencari informasi-informasi dari calon member grup tersebut. Dan gak cuma itu doang nih. Di saat mereka membuka PO penjualan untuk album debut meskipun lagunya belum didengarkan, sudah banyak banget loh yang sudah pre-order untuk albumnya. Kalian juga sebenarnya tidak bisa menyalahkan ya pola konsumsi dari penggemar seperti ini. Karena mereka juga punya alasan tersendiri kenapa mereka itu banyak tertarik dengan idol agensi besar. Salah satu alasan yang paling kuat adalah loyalitas dan juga kepercayaan. Banyak fans yang sudah setia nih dengan agensi tertentu. Sehingga di saat agensi besar ini mengumumkan akan menciptakan grup baru, banyak dari mereka yang sudah meyakinkan diri mereka untuk mendukung grup ini. Selain faktor kesetiaan, ada juga nih faktor kepercayaan mereka terhadap agensi ini. Karena mereka menganggap agensi ini berhasil loh membuat grup sebelumnya menjadi sukses. Ditambah lagi dengan cara mereka berpromosi dan juga mereka melakukan kolaborasi, ini yang membuat idol agensi besar lebih banyak dinotis ketimbang yang lainnya. And how about your opinion for this one? Nanti langsung aja komen di kolom komentar ya. Dan kalau kita berbicara tentang Crazy ini adalah girl group yang beranggotakan 5 orang member. Dan mereka itu debut di bawah agensi SAI Entertainment. Mereka itu debut pada tanggal 3 Maret 2020 dengan mini album My Universe. Dan aku kayaknya pernah ngasih tahu kalian deh bahwa untuk SAI Entertainment ini tuh adalah agensi yang didirikan oleh artis Indonesia. Para penonton yang kelahiran tahun 1990-an kayak aku pasti udah gak asing banget dengan artis yang satu ini. Yaps, Glenn Alinsky sama Chelsea Olivia. Dan untuk Glenn Alinsky sama Chelsea Olivia ini kan orang Indonesia ya. Jadi mereka juga tidak bisa membuat agensi ini sendirian. Tentu mereka di sini membutuhkan orang dari Korea juga. Nah, untuk Glenn sama Chelsea itu juga bekerja sama dengan saudara sepupunya yang ternyata punya darah Korea Selatan untuk mendirikan agensi tersebut. Gitu Yerobun. Dan sejauh Crazy ini berkarir, mereka juga telah menemui berbagai kesulitan. Bahkan ya, CEO dari agensi Crazy itu juga mengungkap bagaimana sulitnya mereka itu bisa tampil di acara musik utama Korea Selatan. Jadi Yerobun pada kala itu ada penggemar yang bilang, kenapa sih untuk Crazy itu jarang banget tampil di acara musik? Bukannya tampil di acara musik itu bakal buat mereka lebih banyak dikenal dan juga banyak dinotis ya sama yang lain. Habis itu CEO dari Crazy menjawab kayak gini, saya jamin kok bahwa agensi sudah mencoba yang terbaik yang bisa kami lakukan dan kami juga akan mencoba lebih keras. Untuk masuk ke acara musik utama itu merupakan tugas yang sulit loh. Setiap minggu lebih dari 60 grup mendaftar untuk acara musik. Namun sayangnya itu hanya 13-18 grup yang bisa masuk ke acara musik. Kebayang gak sih teman-teman yang daftar setiap minggunya itu sampai 60-an. Tapi yang kepilih itu cuma 13-18 doang. Wah gila gak sih? Persaingannya sulit banget coy. Dan aku juga perlu ngasih tahu sama kalian, untuk grup K-pop saat ini itu memang tidak terhitung jumlahnya. Banyak banget teman-teman. Grup dari generasi pertama sampai generasi sekarang itu terus bersaing. Terkhusus untuk Crazy dan juga grup yang berasal dari agensi kecil yang masih underrated, persaingan yang sengit ini tentu akan menjadi hambatan bagi mereka untuk mencapai puncak kepopularitasan dan juga dikenal oleh publik yang banyak. Mereka sebenarnya udah keren banget sih, lagu mereka juga udah keren banget. Mereka juga terus berlatih siang dan malam untuk menggapai impian tersebut. Namun kerap kali semuanya itu terasa sia-sia, ya nggak sih? Dan sehingga jangan heran ya teman-teman, banyak banget dari grup dan juga idol menggunakan berbagai cara untuk melakukan marketing sehingga mereka itu dapat dikenal oleh publik. Gak cuma dengan cara yang positif doang loh, tapi ada juga yang pakai cara negatif. Bahkan ya teman-teman, ada salah satu girl group seperti Stellar itu menggunakan cara yang cukup provokatif dengan mengubah image mereka menjadi seksi. Dan seksi mereka itu emang benar-benar over banget sih. Bahkan untuk membernya juga sudah speak up loh untuk agensi mereka memaksa mereka menggunakan konsep tersebut untuk menarik perhatian. Namun pada akhirnya perhatian itu hanya sementara hingga akhirnya mereka dibubarkan.
Selain itu ya, ada juga dari beberapa grup yang mengirim beberapa membernya untuk mengikuti program survival. Kita ambil contoh deh seperti program Boys Planet. Di program itu kalian dapat melihat ada banyak banget loh teman-teman idol yang sudah debut dan juga masih aktif di grupnya mengikuti program tersebut. Mungkin ada dari teman-teman yang bertanya nih, kenapa sih mereka itu harus join Boys Planet sedangkan mereka juga punya grup? Nah teman-teman, hal itu bertujuan agar grup mereka mendapatkan perhatian dari banyak orang. Satu orang member yang populer yang mengikuti program itu nantinya akan juga nular nih ke grupnya dan juga ke member-member yang lain. Oleh sebab itulah banyak dari agensi yang mengirim idol mereka bertarung di program survival itu. Lantas bagaimanakah dengan koreksi dan juga grup-grup lainnya yang dijuluki Nugu? Akankah mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi bunga yang mekar? Hanya waktu yang bisa menjawab. Kita harapkan yang terbaik untuk mereka. Fighting! Anyway, sudah saatnya kita berpisah untuk kali ini dan saksikan update informasi lainnya hanya di channel YouTube Yusril Kim pastinya, oke? Dan aku juga mohon maaf ya jika ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada yang perlu dikoreksi, nanti langsung aja koreksi di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih dan juga selamat beraktivitas. Goodbye everyone.